Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang bersungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah. Diterangkan bahwa anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari Juhainah, ya, atat Rasulullah sallallahu wa hiya hubla minaz zina. Dia datang menghadap Rasulullah dalam kondisi dia sedang hamil, mengandungnya akibat perbuatan zina. Kemudian faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku sudah terjatuh kepada perbuatan yang dilarang, maka tegakkanlah hukuman kepadaku. Wanita ini datang kepada Rasulullah dalam kondisi dia mengandungnya karena dia berzina, ya. Kemudian fada'a Nabiullah sallam waliyaha, kemudian Nabi memanggil walinya, wali wanita ini. Kemudian Nabi berkata kepada walinya ini, ahsin ilaiha, perhatikan, berbuat baiklah kamu kepadanya, rawat sampai dia melahirkan, kemudian sampai dia bisa menyapih bayinya, kemudian selesaikan. Kemudian fa idza wada'at fa'tini, jika dia sudah melahirkan, sudah selesai semua urusannya, maka datangkan dia kepadaku. Maka fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallam fasuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat. Maka didatangkanlah wanita tadi setelah dia melahirkan, setelah dia menyapih bayinya, setelah selesai, ya, kemudian dipakaikan pakaian, kemudian dia pun dirajam sampai dia menjemput kematiannya, sampai dia mati. Kemudian thumma shalla 'alaiha, kemudian Rasulullah pun menyolatinya. Faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata kepada Rasulullah, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Apakah anda menyolatinya Rasulullah sementara wanita itu dia berzina? Ya. Umar sedikit memberikan pendapat kepada Rasulullah, mengapa kita menyolatinya? Dia kan ini wanita pezina, pelacur. Seperti itulah mungkin bahasa kita. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasul mengatakan, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah, sekiranya taubatnya itu dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, lawasi'athum, sungguh cukup bagi 70 orang penduduk Madinah. Kemudian wahal wajata afdal min anjadat binafsiha lillahi. Kemudian Rasul berkata, apakah kamu mendapati ada orang yang bersungguh-sungguh menegakkan hukum Allah selain daripada dirinya? Dia mengakui perbuatan dosanya, kemudian dia ingin dibersihkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil ibrah, ketika seseorang dia bertobat dengan kesungguhannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki, senada dengan hadis ini, seorang laki-laki yang dia bersumpah di hadapan Rasulullah dengan 4 kali sumpah bahwasanya dia sudah berzina. Kemudian Rasul balik bertanya kepada laki-laki ini. Pengakuan pertama Rasul tidak akui. Pengakuan kedua Rasul tidak akui, sampai laki-laki ini bersumpah dengan 4 kali sumpah. Kemudian Rasul bertanya kepada laki-laki ini, fama turidu bihadzal qaul, yang kamu inginkan apa dengan sumpahmu ini? Kemudian laki-laki tadi pun berkata, uridu an tutahhirani, aku ingin anda membersihkanku ya Rasulullah. Artinya laki-laki ini dengan jujur meminta kepada Rasul agar dia dibersihkan dari perbuatan dosanya. Maka para ulama sepakat bahwasanya jika hukum had itu ditegakkan di dunia, maka di akhirat hamba tadi tidak lagi akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum zina ditegakkan di dunia, maka nanti di akhirat dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika hukum itu tidak ditegakkan di dunia, maka nanti di akhirat urusannya dikembalikan kepada Allah. Insya'a fa'anhu wa insya'a adzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkannya. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Maka disinilah mengapa hukum Allah itu harus ditegakkan. Jika hukum Allah ditegakkan di dunia, maka di akhirat manusia akan terbebas, tidak lagi menanggung hukum itu.
Mencuri misalnya, mencuri, seseorang ketika mencuri sampai kepada batas di mana ditegakkannya haddus saraqah, maka nanti di akhirat dia tidak akan dihukum lagi. Berzina sebagaimana hadis ini, seseorang tegakkan hukum zina, apabila dia sudah menikah maka dia dibunuh, dirajam dengan cara dirajam, maka di akhirat dia tidak akan dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak ditegakkan di dunia, maka di akhirat hukumannya belum pasti. Belum pasti bagaimana? Tahta masyiatillah. Itu berada di dalam wewenang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian